Halo guys, gua Asad. Gua Azam. And this is Vision Campus. Kenapa mau dipakai namanya Abdul? Kenapa? Dengan Rp6.500 kisarnya. Jadi Bang, gua penasaran sih Bang, latar belakang aku tuh gimana sih, kayak sejarahnya gitu lah. Nah, jadi guys, sebenarnya Agu itu latar belakangnya gini. Jadi tahun 2007 di Kayseri, by the way Kayseri itu salah satu provinsi di Anatolia Turki atau bagian Asia Turki, dan dia terletak setengah-tengah Anatolia. Dan kira-kira 12 jam dari Istanbul kalau naik pesawat. Naik bis sih Bang. Iya, naik bis, maaf. Main lama itu. Pegel Pak. Dari Indo. Kayak kalau naik pesawat 1 jam, 1,5 jam. Nah, jadi latar belakangnya itu pimpinan pemerintah Kayseri mau buat univ satu lagi di Kayseri gitu. Nah, itu tahun 2007. Nah, dan terrealisasinya tahun 2010. Nah, univ itu ya Abdullah Gül. Kenapa namanya Abdullah Gül University? Karena ini based on nama Presiden ke-11 Republik Turki, Abdullah Gül, yaitu presiden sebelum Pak Erdogan sekarang, yang waktu Pak Erdogan masih Perdana Menteri Turki. Nah, ya jadi kenapa mau dipakai namanya Abdullah Gül? Karena Pak Abdullah Gül itu berasal dari Kayseri gitu. Jadi ada kebanggaan di hati orang Kayseri gitu. Nah, gitu. Gitu ya Bang. Nah, kenapa sih orang kayak, menurut Abang ya, kenapa orang perlu banget masuk Agu? Menurut gua ya, pertama murah. Jadi pertama kali kesini ya guys, itu tahun 2020, itu per semesternya gue cuman bayar 1.700 TL. 1.700 TL. Itu kalau dirupiahin pas zaman itu berapa Bang? 4 juta. 4 juta. 4 juta. Murah juga ya guys. Jadi masih sama $500 per tahun kalau pakai dolarinnya ya. Nah sekarang gue bayar 4.000 TL, tetap 4 juta sih, tetap 4 juta gitu. Kalau lu berapa sih? Kalau gua, kemarin kan pas datang ke sini sekitar sama sih 4.000 per semester. Nah tapi tahun ini udah naik lagi Bang, jadi 6.750. Itu kira-kira berapa? Per semester. Jadi setahun 13,5 lah, 13.500. Berarti 13 juta setahun ya? Iya. Berarti kira-kira $600 ya? Yes. Nah, murah banget sih, masih. Kalau dibandingin emang murah sih. Kalau dibandingin Indonesia murah. Iya. Gitu. Nah juga satu murah ya guys. Kedua, ini Turki termasuk Abdullah Gül pakai sistem namanya ECTS. ECTS itu kepanjangannya European Credit Transfer System. Nah jadi seluruh kebanyakan univ-univ di seluruh Eropa tuh pakai kredit sistem ini. Nah kenapa direkomendasi ke Turki? Satu, murah, dan juga lumayan relatif lebih mudah masuknya daripada di univ di Eropa lain. Dan jadi bisa aku bilang ya, aku sebagai mahasiswa yang kesini kenapa pilih Abdullah Gül, karena ingin jadi batu lompatan ke Eropa. Jadi nanti gua mau ke S2 S2 di Eropa ya Bang? Iya dong. Masih kalau bisa. Ya kan, dan itu satu batu loncatan gitu, karena itu mereka transfernya sama, transfer kreditnya sama, jadi lebih mudah lah nanti kalau penyetaraannya ini. Jadi bisa dipakai sebagai stepping stone ke Eropa ya. Bisa. Nah, ya gitu. Ya kita kan, lu kan juga mau ke Oxford katanya kemarin. Aduh. Boleh sih Bang, boleh banget. Oke. Ya, lu mau nanya apa lagi nih? Kayaknya ini nih Bang, cara masuk. Gimana caranya orang lain bisa masuk ke Agu? Buat ini para penonton yang baru nih. Oke, gitu guys. Jadi Abdullah Gül itu buka admisi pemasukan mulai Januari sampai Agustus, dan itu per tahap, per gelombang-gelombang. Jadi ada kalau nggak salah 5 gelombang. Jadi dari Januari ke Februari gelombang pertama, dari Februari ke Maret gelombang kedua, dan seterusnya sampai Agustus gitu. Nah, jadi setahu saya ya, semakin kalau contohnya kita daftar di gelombang pertama terus nggak keterima, kita tuh dimasukin ke gelombang kedua gitu. Jadi masih ada kesempatan gitu. Nah, zaman saya kalau dari Indonesia ada 2 cara. Pertama lewat pakai UN. Nah, cuma kan teman-teman kebanyakan mungkin udah nggak pakai UN kan. Kayak aku kemarin sebenarnya nggak ada UN. Oh, nggak pakai UN? Nggak pakai UN. Oh gitu. Nah, udah nggak dari sana. Yang kedua pakai SAT. SAT itu apa? SAT itu
Gue mungkin agak sok tahu dulu ya, dikit ya guys. Kalau langsung abang aja. Apa ya? Ya. Tapi bisa dibilang tuh semacam paket C-nya orang Amerika. Jadi Maksudnya gimana tuh? ya kayak kita paket C, nah cuman versi Amerika gitu. Nah jadi kita harus ambil SAT, itu based on education system di Amerika. Itu banyak kok standar-standar di Indonesia ada. Kalau contoh lu di Sumatera nih, kejauhan ke Jakarta, di Malaysia juga ada, di Bineng. Kalau anak-anak yang mungkin tinggal di Medan segala macam itu ada di Malaysia. Jadi SAT itu gue kayak bilang paket C, dan dia cuma 2 mata pelajaran, Inggris dan matematika. Jadi total poin untuk matematika 800, untuk Inggris juga 800. Nah, untuk masuk AGU paling nggak ya kalau lu mau yang jurusan IPA kayak muhandis atau muhandis itu apa? Teknik ya guys. Teknik guys. Muhandis itu teknik. Jadi kalau lu mau masuk teknik atau masuk IPA segala macam, itu paling nggak 1.200 lah sebenarnya. Nah, 1.200 tuh gimana? Harus 600 kah matematika di nama Inggrisnya enggak? Jadi pokoknya 1.200 tuh total. Jadi kalau dari... contoh lu total semua. Iya. Jadi total lu 800 nih matematika, 400 di Inggris nggak apa-apa. Dan gue juga rekomen ya untuk orang-orang Indonesia. Maksudnya bukan gimana ya, cuman gue bisa bilang yang pernah ambil matematika itu lebih mudah. Matematikanya SAT itu lebih mudah dari matematika SMA kita. Gue bisa jamin. Iya sih bang, aku juga ngerasa itu. Kayak pas aku ikut SAT kan, ya, alhamdulillah lancar-lancar. Tapi habis itu aku ikut UTBK kan, malah lebih bingung bang. Kalau saya nggak percaya malah gitu. Iya. Memang benar. Iya. Nah cuman Inggrisnya itu masya Allah gitu. Lu susah banget sih. Lu ngerasa nggak sih kayak susah banget gitu? Lumayan sih bang, soalnya teksnya banyak. Nah, jadi memang kalau bisa nih fokus di matematika, kalau bisa full mark bisa banget lu pada. Gua bisa jamin. Nah, dan sebisa mungkin di Inggrisnya juga ya jangan nyerah lah. Cuman jadi kalau dimaksimalin lah. Iya, dimaksimalin. Sebisa kalian. Nah, kalau lu mau ambil jurusan IPS kayak contohnya psikologi, HI gitu, 1.100 pun udah mencukupi. 1.100 di SAT. Nah juga, jadi kan kayak gua bilang, kalau semakin lu daftar lebih cepat, kemungkinan lu keterima itu lebih besar. Karena kalau lu contoh nggak lolos, dimasukin lagi ke gelombang kedua gitu. Dan biasanya itu ditanya kalau masih mau tuh didahului gitu, lebih direkomendasi. Nah, jadi menurut gua nih untuk lu pada nih yang udah mau lulus SMA, coba dari sekarang walaupun lu masih SMA nih, masih sekolah, daftar dulu SAT seawal mungkin. Jadi lu waktu Januari nanti udah buka langsung daftar gitu. Jadi dari sekarang cari-cari informasinya lah guys. Kayak tes center di sekitar kalian kapan, testingnya kapan, dan mulai belajar sedikit lah boleh. Gitu. Kayak gitu. Dan walaupun contoh lu belum lulus nih SMA, nggak apa-apa daftar aja. Gitu. Jangan takut gitu. Nggak ditanya kok lu udah lulus atau enggak gitu. Daftarnya juga mudah banget ya. Iya, tinggal daftar guys. Online kok. Ya, ini kameranya pada daftar semua di luar. Bebat deh. Bebat di itu ya. Ya, kayak gitu. Gitu ya. Lu nanya apa lagi nih? Ya itu kan SAT ya bang. Tapi kalau masalah TOEFL gimana? Kayak kan di sini kan semuanya Inggris kan ya. Perlu TOEFL nggak tuh? Oh ya guys, jadi gue tadi lupa nyampain. Jadi AGU ini full English, nggak ada neko-neko, nggak ada bahasa Turki. Jadi kalau nggak perlu tomer guys. Langsung. Ya. Nah, jadi dan juga di sini ya kalau di kelas juga gurunya nggak boleh ngomong pakai bahasa Turki sama sekali. Kalau ketahuan kita bisa lapor, langsung bisa lapor ke rektor gitu. Jadi gurunya juga harus ketir. Iya gitu, sama kita gitu. Nah, jadi gini guys, TOEFL itu bukan syarat wajib masuk AGU. Berarti bukan syarat ya? Bukan syarat. Cuman kalau punya juga bagus banget gitu. Maksudnya gini, jadi ketika lu masuk AGU, lu kalau ada ditanya 2 hal lu sekolahnya dulu sekolah yang berbahasa Inggris gak? Kalau ada minta buktinya mungkin dari kepala sekolah apa segala macam. Yang penting ada itunya. Ya, kalau lu dari bahasa Inggris, sekolahnya berbahasa Inggris, lu bisa langsung masuk. Kalau enggak, lu ditanya, lu ada TOEFL nggak? Iya. Nah, kalau lu ada TOEFL, tuh lulus 500 berapa kemarin ya? Aku lupa sih. Lu nggak pakai TOEFL ya? Kayaknya standar ya 550.
lu juga nggak langsung masuk Agus. Nah, cuma kalau lu dua-duanya nggak ada, ini lu harus ambil tes bahasa Inggrisnya waktu lu masuk di sini, acceptance test gitulah. Kalau ketika lu maksudnya nggak lolos, bukan berarti lu gagal masuk Agung, bukan lu di kick, nggak gitu, tenang aja guys. Tapi lu nanti dimasukin ke namanya preparation, yes, English preparation gitu. Jadi sekitar setahun lu diajarin dulu bahasa Inggris sampai jadi dia pakai sistem kredit juga. Kalau dapat 52 kredit, lu baru bisa itu. Nah cuman kalau lu nih lulus lu ambil ujian terus nggak lulus tapi nggak jelekin amat. Contoh gua berapa sih nilai lulus gitu untuk aku juga kurang tahu sih. Lu ngambil nggak aku keren lu parah. Kalau nggak salah 80 apa gitu. Nah contoh katakanlah 80 ya lulus. Gua juga dulu nggak ambil soalnya. Kalau lu contoh nilai lu kan 78, kan nggak lulus kan, tapi kan hampir gitu. Nah, lu bisa langsung kuliah, tapi lu juga dimasukin namanya English Bridge. Jadi maksudnya lu antara preparation sama kuliah. Jadi lu bisa langsung kuliah, cuman lu juga masih diajarin bahasa Inggris gitu. Dan lu nggak bisa ambil matkul yang banyak penulisannya. Kayak gitu, kayak English 1, English 2, terus research metodologi itu nggak bisa ambil. Jadi bisa kayak sambil kuliah belajar bahasa Inggris biar kayak iya, biar nggak telat lah. Iya. Bisa banget bisa. Jadi kalau kalian nggak terlalu jago bahasa Inggris nggak usah takut, di sini bisa belajar, bisa ada preparation class-nya juga, atau mungkin kalau tidak mencukupi bisa disambil kuliahnya gitu guys. Nah ini bang, transport ke Agung gampang banget beneran. Jadi kalau mungkin lu nanti kalau sampai sini udah mulai ngerti lah ya, tempat lu tuh nggak jauh-jauh amat gitu. Jadi kalau paling jauh pun ada namanya tempat, nanti kalau lu kesini namanya Talas atau Anayut gitu. Nah itu pakai bus 15 tuh langsung sampai nomor 15. Jadi nanti ada cuplikannya nih guys, cuplikannya. Ini guys. Cuplikannya. Terus kalau lu tinggalnya di city center atau busnya turnya di Medan. Itu banyak banget. Pokoknya ada tulisan ada bus tulisan Agung itu pasti yang penting itu sih bang, ada tulisan Agungnya ya. Semuanya lewat gitu, banyak banget. Tiap 5 menit ada gitu. Gampang banget guys. Itu aja guys. Udah, kayaknya deh aku itu aja deh bang. Yuk kita kampus lagi. Kayaknya kita pengen lagi guys. Ya. Oke guys, sekarang kita ke dinner hall yuk, check it out, let's go. Jadi di atas juga ada cafe guys, kalau mau lagi mau belajar atau segala macam atau pengen relax bisa ke atas, ada cafe. Sekarang kita ke Yamakane atau dinner hall-nya. Nah, jadi di situ kita bisa kayak ngisi kartu kita untuk top up makanan kita. Jadi kalau mau makan harus bayar 6,5 tele atau sekitar Rp5.000. Itu udah full protein, udah full karbohidrat, udah full buah-buahan, dan udah full dapat minuman. Jadi kita sekarang bisa line up dulu ya di sini ya. Oke guys, dengan Rp6.500, kisaran Rp6.500 kita dapat sup, kita dapat ayam atau proteinnya ayam hari ini. Kita dapat namanya bulgur, semacam mungkin kuskus ya, kurang tahu juga sih, tapi semacam nasi tapi bukan nasi juga. Jadi namanya bulgur ini. Dapat puding, dessertnya dapat puding puding pisang. Terus roti bisa ambil sebanyak mungkin, sama dapat air juga guys. Itu dengan Rp6.500. Jadi selamat makan guys.
Jadi guys, di belakang aku ini ada itu tutupannya itu library. Jadi kalau anak-anak aku tuh biasanya kalau belajar tuh di sini. Nah, kalian penasaran nggak dalamnya gimana? Yuk langsung. Oke guys, jadi kelas-kelasnya ada di sini ya guys ya. Kalau kita lihat ada B214, B itu. Nah, ini semua kelas guys. Jadi guys di sini ada berapa ya? Ada banyak deh fakultas, ada yang teknik, kebanyakan teknik, ada juga fakultas psikologi, ada fakultas HI juga. Nah, di sini karena masih baru, jadi semua maaf guys udah gelap. Semuanya campur-campur guys, nggak ada kayak oh ini fakulti teknik doang, oh ini fakulti HI doang, nggak gitu. Ya kita bisa masuk yuk, salah satunya ke kelas ini. Ini salah satu kelasnya ada di sini. Ini kayak gini guys. Nah jadi jam waktu perkuliahan itu dari pagi jam 8 dan yang paling lama itu gue pernah sampai jam 8 malam di sini pernah. Ya, jadi salah satu kelas di sini. Oke. Jadi guys, kita mau jelasin nih, di Agu ada fakultas sama jurusan apa aja. Jadi pertama tuh ada fakultas teknik atau Faculty of Engineering. Jadi biaya untuk semuanya di fakultas teknik itu 13.500 tele Turkish lira, sekitar 13 juta biaya ya, sekitar segituan. Nah di dalam situ ada teknik sipil, teknik komputer, teknik elektro, teknik industri, sama teknik mesin. Itu semua fakultas teknik. Nah, ada juga fakultas arsitek. Harganya tuh sama ya, 13,5 ribu tele. Nah, ya itu jurusan arsitek ada di situ. Oke, jadi juga untuk fakultas MIPA-nya ya, kalau kita mungkin di Indo lebih kenal dengan MIPA atau IPA, cuman di sini belum ada matematik sih. Nah, cuman di sini panggilnya Faculty of Life and Nature. Itu isinya ada bioteknik sama molekuler biologi. Jadi molekuler biologi itu belajar tentang DNA, virus, segala macam itulah yang banyak bakteri-bakteri itulah. Nah itu juga masih 13.500 per tahun ya guys, per tahun saja. Ya jangan semester, kaget gitu. Itu masih per tahun, jadi masih bisa dibilang murah banget. Nah di bawahnya itu, bukan di bawah sih, di samping apa, setelah itu ada Fakultas of Management. Isinya ada jurusan bisnis administrasi sama ekonomi. Itu per tahunnya 10.500 tele per tahun, jadi sekitar 10 juta per tahun. Dan terakhir ada Fakultas Kemanusiaan atau Humanities atau mungkin IPS lah ya kalau kita di sini. Dan itu fakultas baru banget, baru 2 tahun, setahu saya baru 2 tahun, baru banget. Dan isinya ada jurusan psikologi sama HI gitu. Jadi dan itu kalau nggak salah 9.100 gitu, masih 9 juta per tahun, masih per tahun banget. Jadi tertarik kan? Sampai penghujung acara episode kali ini. Gimana guys, tertarik gak masuk Agu? Kami tunggu kalian ya di sini ya. See you on the next episode. Guys.